harga ini naiknya gotong royong begitu. Dan setiap tahun kita mengulang cerita yang sama. Kayaknya kesulitan gitu untuk mengendalikan harga pangan. Apa nanti yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan harga pangan? Apakah mungkin tahun ini harga pangan nggak naik signifikan saat mendekati Lebaran? Ya, baik Mbak. Balik tadi saya di awal saya sampaikan pemerintah ini harus berdiri di dua sisi ya. Ya, Kita tidak bisa hanya berpihak kepada konsumen. ya, oke. Produsen, farmer, peternak itu juga menjadi tanggung jawab kita. Hmm. Nah, makanya Bappenas dalam hal ini sejak Bappenas berdiri sesuai Perpres 66, kewenangan mengenai kebijakan, pasokan dan stabilisasi harga pangan itu berada di Bappenas. Kita di Kemendak tetap bersama-sama dengan teman-teman Bappenas dan juga kementerian terkait dari sisi pasokan. Pertama, dengan adanya harga acuan, itu adalah keberpihakan kepada produsen. Ya. Satu. Lalu, HET yang tadi disinggung oleh Pak Edi, itu adalah keberpihakan kepada konsumen. Kan gitu. Ya. Nah, sehingga ada beberapa komoditi yang sekarang mulai kenaikan, tapi sepanjang yang kita lihat, pertama misalnya untuk tadi ada telur, ada ayam, lalu Cabai, daging, cabai ya. Memang bawang. di situ kita ada harga acuan. Ya. Nah, termasuk dalam situasi sekarang ada kenaikan itu, ada yang masih sama dengan harga acuan, tapi ada juga yang di atas harga acuan. Tetapi kelebihannya dari harga acuan tidak begitu signifikan. Jadi sampai hari ini pantauan kami dalam konteks disesuaikan dengan harga acuan, komoditi yang naik itu masih dalam toleransi yang bisa kita pahami lah gitu. Nah, sehingga apa yang disampaikan Pak Edi, pemerintah ke depan dengan adanya Bappenas diharapkan akan adanya yang namanya cadangan pangan. Oke. Sekarang ini pemerintah punya cadangan pangan beras yang dipegang oleh Bulog. Bappenas sudah mulai melalui Bulog juga dan juga BUMN pangan setelah beras, lalu kemudian ada minyak goreng tadi juga disinggung, plus nanti kemudian yang lain. Untuk adanya cadangan pemerintah ini, saya kira ke depan kita harus bisa, pertama, pada saat terjadi gejolak harga, pemerintah punya instrumen, yaitu cadangan itu tadi. Yang kedua, pada saat pemerintah memutuskan untuk adanya cadangan pangan, maka harus ada kita pikirkan soal setelah dari sisi on-farm-nya. Kan kita ini komoditi-komoditi pangan ada yang bisa disimpan lama, tapi ada juga yang disimpannya hanya jangka pendek. Tetapi dengan adanya off-farm atau proses pengolahan lebih lanjut, bisa saja nanti cadangan pangan itu tidak dalam bentuk yang segar misalnya. Jadi misalnya kalau cabai, kita kan bisa cadangan pangannya dalam bentuk cabai kering, gitu ya. Nah, sehingga nanti juga ini harus dibarengin dengan edukasi kepada masyarakat bahwa antara cabai kering dengan cabai segar itu sebenarnya sama-sama pedas kan gitu. Oke. Cuman kalau dia cabai kering, sifatnya kita bisa itu tadi dibuat sebagai cadangan. Saya ingin menyampaikan juga satu hal bahwa dalam standar internasional FAO misalnya, maka cadangan pangan itu kenapa beras kita harus minimal 1,5 juta misalnya. Karena standarnya memang 5% dari konsumsi nasional itu harus kita punya cadangan. Jadi kalau konsumsi beras kita 1 tahun 30 sampai 32 juta ton, maka minimum adalah 1,5 juta. Itu yang harus jadi cadangan pemerintah. Oke. Nah, jadi saya kira ini yang ke depan pemerintah sudah pikirkan dengan adanya Bappenas adalah salah satu kaitan kita harus punya cadangan pangan. Oke. Baik. Gitu, Mbak.